Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sekte Horor, channel yang menceritakan kisah-kisah mistis dan horor. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jika video ini tembus 5.000 subscriber, aku akan bagi-bagi dana kaget untuk 5 orang yang beruntung. Buat kamu yang pengen dapat saldo dana gratis, langsung aja ikutin cara dan syaratnya. Malam itu, suasana Bali benar-benar berbeda dari biasanya. Kalau kalian pernah datang ke Bali di hari-hari normal, kalian pasti tahu betapa hidupnya pulau itu. Suara motor lalu lalang, musik dari kafe, turis yang berjalan di trotoar, bahkan suara ombak yang bercampur dengan tawa orang-orang yang menikmati malam. Tapi saat nyepi, semuanya berubah. Seolah-olah pulau itu tiba-tiba ditinggalkan penghuninya. Tidak ada lampu, tidak ada kendaraan, bahkan tidak ada suara manusia. Semua orang masuk ke rumah masing-masing dan benar-benar diam. Bahkan bandara internasional pun ditutup. Tidak ada pesawat yang terbang, tidak ada aktivitas sama sekali. Pulau yang biasanya ramai itu berubah menjadi pulau yang sunyi dan gelap total. Bimo tidak pernah merasakan suasana seperti ini sebelumnya. Ia adalah seorang pendatang dari Jakarta yang baru beberapa minggu bekerja di Bali sebagai desainer freelance yang kebetulan mendapat proyek di daerah Gianyar. Ia menyewa rumah kecil di sebuah gang yang cukup sepi, agak jauh dari jalan utama. Rumah itu sebenarnya cukup nyaman, tapi suasananya agak menyeramkan karena berada di dekat kebun kosong yang ditumbuhi pohon-pohon besar, termasuk satu pohon kamboja tua yang berdiri persis di belakang rumahnya. Pemilik kontrakan sempat memberitahu bahwa saat nyepi nanti, Bimo harus benar-benar mengikuti aturan. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menyalakan lampu terang, dan sebaiknya tidak membuat suara keras karena ada pecalang yang berjaga di sekitar wilayah tersebut. Awalnya Bimo hanya mengangguk santai. Ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Bahkan dalam pikirannya, nyepi terdengar seperti hari libur yang menyenangkan. Tidak ada kerjaan, tidak ada gangguan, dan ia bisa beristirahat seharian penuh. Namun, saat hari itu benar-benar tiba, perasaan Bimo mulai berubah. Sejak sore hari, suasana sudah mulai terasa aneh. Matahari tenggelam perlahan, dan lampu-lampu jalan yang biasanya menyala tetap mati. Rumah-rumah di sekitar juga tampak gelap. Bahkan suara televisi dari rumah tetangga pun tidak terdengar, seolah seluruh lingkungan itu benar-benar mati. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Bimo mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton film di laptop, tapi entah kenapa sinyal internet yang biasanya lancar mendadak sangat lambat. Video yang ia putar sering berhenti. Ia mencoba membuka media sosial, tapi hampir tidak ada update baru, seolah seluruh dunia ikut berhenti. Bimo menghela nafas panjang, lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Saat melewati ruang tengah yang gelap, ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya ruangan gelap dan bayangan perabotan. Ia kembali ke kamar dan mencoba tidur. Tapi semakin ia mencoba memejamkan mata, semakin terasa sunyi di sekitarnya. Bahkan suara nafasnya sendiri terdengar sangat jelas. Ia memeriksa jam di ponsel. Pukul 12:15, tengah malam. Bimo menghela nafas lagi. Ia benar-benar tidak bisa tidur. Karena bosan, ia mengambil ponsel dan membuka kamera. Ia berpikir untuk merekam suasana nyepi. Ia pernah melihat konten seperti itu di internet, dan menurutnya itu cukup menarik. Dengan suara pelan, ia mulai merekam dari dalam kamar. Ia mengarahkan kamera ke jendela yang menghadap ke belakang rumah. Di luar hanya terlihat kebun yang gelap dan pohon kamboja tua yang berdiri diam seperti sosok manusia. Ini, suasana Bali saat nyepi. Benar-benar gelap. Nggak ada suara apapun, bisik Bimo pelan ke arah kamera. Saat ia mengarahkan kamera lebih fokus ke arah pohon kamboja, tiba-tiba terdengar suara pelan dari luar. Bimo langsung berhenti bicara.
Ia menatap ke arah jendela. Suara itu sangat pelan tapi jelas terdengar. Ia mengerutkan kening lalu mencoba memperbesar zoom kamera. Dalam layar yang gelap, tiba-tiba muncul sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Sepasang mata merah, diam, menatap lurus ke arah jendela. Bimo merasa tubuhnya langsung dingin. Tangannya mulai gemetar. Mata merah itu tidak bergerak selama beberapa detik. Lalu, perlahan mulai turun dari atas pohon. Turun, tanpa tubuh, hanya sepasang mata yang melayang di kegelapan. Dan saat itulah, Bimo sadar malam nyepi pertamanya tidak akan pernah ia lupakan. Mata merah itu masih terlihat jelas di layar ponsel Bimo. Dan semakin ia menatapnya, semakin terasa seperti ada sesuatu yang salah. Karena mata itu tidak hanya diam menatap, tetapi seolah memiliki kesadaran, seperti tahu bahwa sedang direkam. Dan perlahan-lahan, mata itu mulai bergerak turun dari dahan pohon kambuja tua yang berdiri di ujung pekarangan belakang rumah kontrakannya. Dan gerakannya tidak seperti manusia yang turun dengan melompat atau memanjat, melainkan seperti melayang perlahan tanpa suara, tanpa ada tubuh yang mengikuti, hanya 2 titik merah yang semakin mendekat ke arah jendela kamar Bimo. Dan dalam hitungan detik, rasa dingin yang sebelumnya hanya terasa samar, kini berubah menjadi hawa menusuk yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sementara tangannya yang memegang ponsel mulai bergetar hebat, hingga gambar yang direkam menjadi sedikit goyah. Dan dalam kepanikan itu, Bimo refleks menarik ponselnya menjauh dari jendela, lalu dengan cepat mematikan layar dan menutup tirai jendela dengan gerakan terburu-buru. Namun, saat tirai itu tertutup, ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di balik kain tipis itu. Dan bayangan samar tampak bergerak pelan di sisi luar, membuat napas Bimo seketika tercekat dan jantungnya berdetak semakin kencang seperti genderang yang dipukul tanpa henti di dalam dadanya. Bimo mundur perlahan dari jendela sambil mencoba mengatur napasnya, tetapi suasana kamar terasa semakin berbeda dari sebelumnya. Udara terasa lembab dan berat, seperti ada sesuatu yang ikut masuk bersama ketakutan yang baru saja ia rasakan. Dan meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya halusinasi atau efek gelap yang membuat matanya salah melihat, namun perasaan tidak enak itu tidak kunjung hilang. Bahkan justru semakin kuat ketika ia mulai mendengar suara pelan dari luar kamar. Suara seperti gesekan sesuatu di lantai kayu. Sangat pelan, sangat halus, tapi cukup jelas untuk membuat Bimo membeku di tempat. Dan dalam keheningan total malam nyepi yang tidak menyisakan suara apapun, bunyi sekecil itu terdengar sangat jelas seperti berada tepat di sebelah telinganya. Dan semakin ia mencoba mendengarkan, suara itu semakin terasa nyata, seperti ada sesuatu yang sedang berjalan pelan mengitari rumahnya, menyeret sesuatu yang berat atau mungkin merayap perlahan di lantai. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Bimo, meskipun udara malam itu terasa sangat dingin. Dan dengan gerakan sangat pelan, ia menoleh ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka, mencoba memastikan apakah suara itu berasal dari dalam rumahnya sendiri atau hanya suara dari luar. Namun, saat ia memfokuskan pendengarannya, suara itu tiba-tiba berhenti, membuat suasana menjadi jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Dan justru kesunyian itu terasa lebih mengerikan daripada suara tadi. Karena dalam kesunyian itu, Bimo mulai menyadari bahwa dirinya bisa mendengar suara napasnya sendiri, suara detak jantungnya, dan bahkan suara kain bajunya yang bergesekan saat ia bergerak sedikit. Dan semuanya terasa seperti diperbesar oleh keheningan total yang menyelimuti malam nyepi itu. Beberapa detik berlalu tanpa suara apapun, dan Bimo mulai berpikir mungkin ia terlalu panik dan hanya membayangkan hal-hal aneh karena suasana yang terlalu sunyi. Namun, tepat saat ia mencoba duduk di tepi kasur untuk menenangkan diri, terdengar suara pelan lagi dari arah ruang tengah. Kali ini seperti suara sesuatu yang jatuh dengan sangat pelan. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat tubuh Bimo kembali menegang. Dan perlahan, ia berdiri dari tempat tidur, melangkah pelan menuju pintu kamar, sambil menahan napas agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Dan saat ia mengintip keluar melalui celah pintu, ruang tengah rumah itu tampak gelap gulita. Hanya sedikit cahaya bulan yang masuk dari jendela ruang tamu membentuk bayangan samar dari kursi dan meja yang terlihat seperti siluet aneh di dalam kegelapan. Bimo mencoba memperhatikan lebih seksama, dan dalam kegelapan itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak sangat pelan di sudut ruangan, bayangan tipis yang seolah melintas dari satu sisi ke sisi lain. Dan sebelum ia sempat memastikan apa yang dilihatnya, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan lagi, sangat pelan, seperti seseorang yang menahan tawa di dalam tenggorokan.
Hihihi, suara itu datang dari arah dapur, dan saat itu juga tubuh Bimo terasa kaku, pikirannya kosong, dan rasa takut yang sebelumnya hanya samar, kini berubah menjadi ketakutan nyata yang membuat kakinya hampir tidak mampu bergerak. Bimo segera menutup pintu kamar perlahan dan menguncinya dari dalam, lalu bersandar di balik pintu sambil mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia mencoba berpikir logis, semakin terasa bahwa sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi. Karena tidak mungkin ada orang di luar rumah saat nyepi, dan tidak mungkin juga ada hewan besar yang bisa masuk tanpa suara ke dalam rumahnya. Apalagi suara tawa yang ia dengar jelas, bukan suara binatang, melainkan seperti suara perempuan tua yang tertawa pelan. Dan dalam kondisi seperti itu, Bimo mulai teringat percakapan singkatnya dengan tetangga beberapa hari sebelumnya. Seorang bapak tua yang sempat mengatakan dengan nada serius bahwa selama nyepi, sebaiknya tidak melihat keluar terlalu lama, apalagi merekam sesuatu di tempat yang gelap. Karena menurutnya, saat nyepi, batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi sangat tipis, dan banyak hal yang biasanya tidak terlihat bisa muncul tanpa diundang. Saat itu, Bimo sempat tertawa kecil dan menganggap itu hanya cerita tradisional untuk menakut-nakuti pendatang. Namun sekarang, dalam kegelapan kamar yang terasa semakin dingin, kata-kata itu terngiang kembali di kepalanya. Dan perasaan bersalah mulai muncul karena ia merasa telah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Apalagi ia tadi sengaja merekam ke arah pohon Kamboja tua yang menurut kepercayaan masyarakat Bali sering dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh-roh halus. Dan semakin ia memikirkan hal itu, semakin terasa bahwa apa yang baru saja ia lihat bukan sekedar kebetulan. Bimo duduk di atas kasur sambil memegang ponselnya erat-erat, dan setelah beberapa menit mencoba menenangkan diri, rasa penasaran mulai muncul kembali, membuat ia perlahan menyalakan layar ponsel dengan tingkat kecerahan paling rendah, lalu membuka galeri video, dan saat ia menemukan rekaman tadi, tangannya kembali bergetar, namun ia tepat menekan tombol putar, dan perlahan video itu berjalan, menampilkan suasana gelap pekarangan belakang, pohon Kamboja yang diam, dan suara bisikan Bimo sendiri. Lalu tepat di detik ke-15, muncul kembali sepasang mata merah itu, lebih jelas dari yang ia ingat, dan kali ini kamera berhasil menangkap sesuatu yang membuat napas Bimo berhenti, karena di bawah mata merah itu terlihat samar bentuk kepala manusia dengan rambut panjang kusut yang bergerak pelan, dan lidah panjang yang menjulur keluar, bergoyang perlahan seperti terkena angin yang tidak terlihat. Bimo merasa tubuhnya langsung lemas, namun yang lebih mengerikan, tepat sebelum video berakhir, sosok itu tiba-tiba menatap langsung ke arah kamera dan terdengar suara bisikan parau yang sangat jelas, "Aku melihatmu." Dan saat video berhenti, layar ponsel mendadak berkedip sebentar, lalu mati dengan sendirinya, meninggalkan Bimo dalam kegelapan kamar yang kini terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Sementara di luar kamar, suara langkah pelan kembali terdengar, mendekat, perlahan, menuju pintu kamar Bimo. Suara langkah itu semakin jelas terdengar dari luar kamar, pelan namun konsisten, seperti sesuatu yang berjalan tanpa terburu-buru, seolah tahu bahwa mangsanya tidak akan bisa lari kemanapun. Dan dalam kesunyian total malam nyepi, suara itu terdengar jauh lebih menyeramkan daripada suara keras sekalipun. Karena setiap bunyi kecil seperti gesekan kuku di lantai kayu, tarikan napas berat, dan suara seperti kain basah yang terseret, semuanya terdengar sangat jelas di telinga Bimo yang saat itu duduk membeku di atas kasur sambil memegang ponselnya erat-erat. Bahkan ia bisa merasakan tangannya semakin dingin dan berkeringat dalam waktu bersamaan. Sementara pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk yang semakin sulit ia tepis. Karena ia tahu tidak mungkin ada orang berkeliaran di luar rumah saat nyepi, apalagi masuk ke dalam rumahnya tanpa suara pintu terbuka. Dan semakin ia memikirkan hal itu, semakin terasa bahwa apapun yang sedang berjalan di luar kamarnya bukanlah manusia. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Bimo. Dan dalam keheningan yang terasa seperti membeku, ia bisa mendengar sesuatu di balik pintu itu. Suara napas berat yang terdengar seperti berasal dari makhluk yang sedang berdiri sangat dekat dengan pintu. Bahkan Bimo bisa merasakan tekanan samar di gagang pintu, seperti ada sesuatu yang perlahan mencoba menyentuhnya. Dan tubuh Bimo langsung menegang tanpa berani bergerak sedikit pun, sementara jantungnya berdetak semakin keras hingga terasa seperti akan keluar dari dadanya. Dan dalam kondisi itu, ia hanya bisa menutup mulutnya rapat-rapat agar napasnya tidak terdengar, karena ia takut jika makhluk di luar itu menyadari bahwa ia masih terjaga. Beberapa detik berlalu tanpa gerakan, namun tiba-tiba terdengar suara gesekan pelan di bagian bawah pintu, seperti kuku panjang yang menggores lantai kayu.
dan suara itu bergerak perlahan dari satu sisi ke sisi lain, seperti sesuatu yang sedang mencari celah untuk masuk. Dan saat itu juga, Bimo merasa tenggorokannya mengering, napasnya tertahan, dan tubuhnya terasa semakin dingin, karena bayangan di bawah pintu mulai berubah. Terlihat samar sesuatu yang bergerak di luar. Bayangan yang tidak berbentuk jelas, namun cukup untuk membuat Bimo merasa bahwa makhluk itu masih berdiri di sana, tepat di depan kamarnya. Kemudian suara itu tiba-tiba menjauh, langkahnya kembali terdengar pelan, bergerak menuju ruang tengah, lalu menuju dapur, dan dalam beberapa detik kemudian terdengar suara sesuatu yang jatuh pelan, diikuti suara tawa pelan yang sama seperti sebelumnya. Hihihi. Suara itu terdengar seperti berasal dari perempuan tua, serak dan panjang, membuat bulu kuduk Bimo kembali berdiri. Dan dalam kondisi itu, ia mencoba berpikir logis, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin hanya suara hewan. Namun semakin ia mendengarkan, semakin jelas bahwa suara itu bukan berasal dari binatang, melainkan sesuatu yang sadar dan sengaja bergerak perlahan di dalam rumahnya. Bimo mencoba menenangkan diri dengan duduk bersandar ke dinding, namun tiba-tiba udara di dalam kamar terasa semakin dingin, jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Dan dalam waktu yang sangat cepat, ia mulai mencium bau yang tidak asing, bau busuk yang sangat menyengat, campuran antara bau tanah basah, bunga layu, dan sesuatu yang amis seperti darah yang mengering. Dan bau itu semakin lama semakin kuat, memenuhi seluruh ruangan, membuat Bimo menutup hidungnya secara refleks. Namun meskipun ia mencoba menghindari, bau itu tetap terasa sangat jelas, seolah berasal dari dalam kamar itu sendiri. Dan tepat saat ia mencoba mencari sumber bau tersebut, kasur di sebelah kirinya tiba-tiba terasa amblas perlahan, seperti ada sesuatu yang baru saja duduk di sana. Dan dalam hitungan detik, tubuh Bimo langsung membeku, matanya membelalak, dan napasnya tertahan tanpa berani bergerak sedikit pun, karena ia tahu dengan pasti bahwa sebelumnya tidak ada apapun di sisi kasur itu, dan kini, sesuatu yang tidak terlihat seolah duduk tepat di sebelahnya. Suara napas berat terdengar sangat dekat di telinga Bimo, basah dan pelan, seperti seseorang yang bernapas tepat di samping wajahnya. Dan dalam kondisi itu, Bimo merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulit pipinya, seperti helaian rambut basah yang perlahan menyapu wajahnya, membuat tubuhnya merinding hebat, sementara pikirannya mulai kacau karena ia tahu bahwa sesuatu itu kini berada sangat dekat dengannya, bahkan mungkin hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Bimo mencoba menutup matanya rapat-rapat, merapalkan doa dalam hati, namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin terasa bahwa kehadiran itu semakin nyata. Dan tiba-tiba, terdengar suara pelan di telinganya, bisikan yang sangat pelan namun jelas, seperti suara perempuan tua yang berbicara sangat dekat. "Kamu melihatku." Dan saat itu juga, tubuh Bimo terasa seperti kehilangan tenaga, napasnya tercekak, dan jantungnya berdetak semakin cepat. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba layar ponsel di tangan Bimo menyala terang karena notifikasi masuk, dan cahaya mendadak itu langsung menerangi sebagian kasur, membuat Bimo refleks membuka mata. Dan dalam sepersekian detik, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Tepat di depan wajahnya, sosok itu berada di sana. Kepala manusia dengan rambut panjang acak-acakan, mata merah menyala, lidah panjang menjulur keluar, dan bagian leher yang tampak terputus dengan organ dalam menggantung basah, tepat melayang di atas dada Bimo, menatapnya dengan senyuman menyeringai yang sangat menyeramkan. Dan dalam kondisi itu, waktu terasa berhenti, suara di sekitar menghilang, dan yang tersisa hanya wajah mengerikan itu, yang kini berada sangat dekat, sangat nyata, dan perlahan mulai tertawa. Tawa itu terdengar pelan di awal, namun semakin lama semakin tinggi, semakin melengking, dan terasa seperti menggema di seluruh ruangan yang sempit itu, membuat telinga Bimo berdengung dan pikirannya langsung kacau, karena sosok kepala tanpa tubuh itu kini benar-benar berada di depan wajahnya, sangat dekat, hingga Bimo bisa melihat dengan jelas tekstur kulit pucatnya yang seperti membusuk, mata merah menyala yang tidak berkedip sedikit pun, serta tetesan cairan gelap yang perlahan jatuh dari bagian lehernya yang terputus, menetes tepat ke selimut Bimo. Dan dalam kondisi itu, tubuh Bimo benar-benar kaku, seperti tidak mampu bergerak, walaupun ia tahu dirinya harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri. Sementara nafasnya terasa semakin pendek dan dadanya terasa sesak, seperti ada tekanan berat yang menahan tubuhnya agar tetap diam di tempat. Bimo mencoba menggerakkan tangannya perlahan, namun sosok itu tiba-tiba mendekat sedikit lagi, membuat wajahnya hampir menyentuh wajah Bimo, dan bau busuk yang menyengat langsung menyeruak memenuhi hidungnya, campuran antara bau darah basi, tanah kuburan,
dan bunga Kamboja yang layu, membuat perut Bimo terasa mual. Dan saat itulah, sosok itu kembali membuka mulutnya perlahan, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang kotor. Lalu dengan suara parau yang terdengar seperti berasal dari dalam tenggorokan yang basah, sosok itu berbisik sangat pelan. "Kenapa? Kamu melihatku?" Dan dalam detik itu juga, seluruh tubuh Bimo seperti tersengat listrik karena ia menyadari bahwa apapun yang ada di depannya sekarang bukan sekadar bayangan atau halusinasi, melainkan sesuatu yang benar-benar nyata dan berada di dalam kamarnya. Refleks, dengan sisa tenaga yang masih ia miliki, Bimo mengangkat ponsel di tangannya lalu melemparkannya ke arah wajah sosok itu. Dan dalam hitungan detik ponsel tersebut mengenai bagian kepala itu dengan suara pelan, membuat sosok tersebut mundur sedikit sambil mengeluarkan suara desisan yang menyeramkan. Dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan Bimo untuk melompat turun dari kasur, berlari menuju pintu kamar, membuka kunci dengan tangan gemetar, lalu berlari keluar tanpa sempat menoleh ke belakang. Sementara dari dalam kamar terdengar suara tawa yang kembali melengking, diikuti suara benda-benda yang jatuh, seperti sesuatu yang bergerak cepat di dalam kamar tersebut. Rumah itu gelap gulita, hanya sedikit cahaya bulan yang masuk dari jendela ruang tengah, membuat bayangan meja dan kursi terlihat seperti sosok-sosok hitam yang berdiri diam. Dan dalam kepanikan, Bimo berlari tanpa arah, menabrak kursi kayu hingga jatuh, lalu hampir terpeleset di lantai. Namun ia terus memaksa tubuhnya untuk bergerak, karena di belakangnya, ia mulai mendengar suara yang sangat jelas, suara sesuatu yang melayang cepat, disertai suara tawa pelan yang mengikuti langkahnya, membuat Bimo merasa bahwa sosok itu kini sedang mengejarnya. Bimo berlari menuju dapur, mencoba mencari tempat bersembunyi, dan matanya langsung tertuju pada lemari sapu kecil yang berada di sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu lemari itu dan masuk ke dalamnya, lalu menutup pintu dengan perlahan, mencoba menahan nafas agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dan di dalam ruang sempit itu, Bimo meringkuk sambil memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar hebat, sementara suara langkah atau mungkin suara melayang dari sosok itu terdengar semakin dekat, lalu berhenti tepat di luar lemari. Dalam keheningan yang mencekam itu, Bimo bisa mendengar suara kuku panjang yang menyentuh lantai. Tak, tak, tak. Suara itu berjalan perlahan di sekitar dapur, lalu berhenti. Dan dalam beberapa detik, terdengar suara benda jatuh lagi di ruang tengah, seperti kursi yang didorong atau meja yang digeser, membuat Bimo semakin ketakutan, karena ia menyadari bahwa sosok itu benar-benar sedang mencari dirinya. Dan yang lebih mengerikan, suara nafas berat kembali terdengar, sangat dekat dengan pintu lemari, membuat Bimo menutup mulutnya dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Beberapa detik terasa seperti menit, dan beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Sementara di luar lemari, suara itu terus bergerak, kadang menjauh, kadang kembali mendekat, disertai suara tawa pelan yang sesekali terdengar. Dan dalam kondisi itu, Bimo mulai merasa kakinya mati rasa karena terlalu lama meringkuk. Namun ia tidak berani bergerak sedikit pun, karena ia takut suara kecil saja bisa membuat sosok itu mengetahui keberadaannya. Lalu tiba-tiba, pintu lemari itu terdengar seperti disentuh dari luar, sangat pelan, hanya bunyi kayu yang berderit sedikit. Dan dalam detik itu juga, jantung Bimo seperti berhenti berdetak, tubuhnya membeku, dan ia menahan nafas sekuat mungkin, sementara dari luar terdengar suara bisikan yang sangat pelan, seperti seseorang yang berbicara tepat di depan pintu lemari. "Aku tahu, kamu di dalam." Suara itu pelan, serak, dan membuat seluruh tubuh Bimo merinding hebat. Namun beberapa detik kemudian, suara itu tiba-tiba menjauh, diikuti suara tawa yang perlahan menghilang menuju ruang tengah. Dan dalam kondisi itu, Bimo masih tetap diam, tidak berani bergerak. Bahkan ketika suasana kembali sunyi, ia tetap meringkuk di dalam lemari, menunggu hingga rasa takutnya sedikit mereda, dan waktu terasa berjalan sangat lambat. Hingga akhirnya, sayup-sayup terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan, diikuti suara burung yang mulai berkicau pelan. Cahaya matahari pagi perlahan masuk dari celah kecil di dapur, dan dalam keheningan itu, Bimo menyadari bahwa malam nyepi yang panjang dan mengerikan itu akhirnya telah berlalu. Namun ia belum tahu bahwa teror sebenarnya belum berakhir. Cahaya pagi yang masuk perlahan ke dalam dapur itu tidak langsung membuat Bimo merasa aman. Justru tubuhnya masih gemetar hebat, seolah-olah malam belum benar-benar berlalu. Karena meskipun suara tawa itu sudah tidak terdengar lagi, namun perasaan diawasi masih begitu kuat.
seperti ada sesuatu yang masih berdiri di sudut ruangan, mengamati setiap gerakannya dengan sabar, menunggu saat yang tepat untuk kembali menampakkan diri. Dan dalam kondisi itu, Bimo masih tetap meringkuk di dalam lemari sempit tersebut. Tubuhnya terasa pegal dan mati rasa, namun ia tidak berani keluar begitu saja, karena pikirannya masih dipenuhi bayangan kepala tanpa tubuh yang melayang di depan wajahnya tadi malam, lengkap dengan mata merah menyala dan bau busuk yang masih seperti tertinggal di hidungnya, membuat dadanya terasa sesak dan napasnya masih belum stabil. Sementara sinar matahari yang semakin terang perlahan mengungkapkan kondisi dapur yang berantakan, kursi yang terbalik, piring yang jatuh dari rak, serta jejak cairan gelap yang mengering di lantai kayu, membuat Bimo semakin yakin bahwa semua yang terjadi semalam bukanlah mimpi atau halusinasi, melainkan sesuatu yang benar-benar nyata dan telah terjadi di dalam rumah itu. Dengan perlahan dan penuh kehati-hatian, Bimo akhirnya membuka pintu lemari itu sedikit. Matanya mengintip keluar sambil menahan napas, memastikan tidak ada sesuatu yang berdiri tepat di depan wajahnya. Dan ketika ia melihat dapur benar-benar kosong, ia pun mendorong pintu lemari lebih lebar, lalu merangkak keluar dengan tubuh masih gemetar. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan sosok itu. Namun yang ia temukan hanya kesunyian yang aneh, kesunyian yang terasa terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang baru saja mengalami kejadian mengerikan. Bahkan suara angin pagi yang biasanya masuk melalui ventilasi pun terasa seperti tertahan, membuat suasana semakin tidak wajar. Dan ketika Bimo berdiri perlahan, kakinya sempat goyah karena terlalu lama meringkuk, namun ia tetap memaksa berjalan menuju ruang tengah. Langkahnya pelan, jantungnya berdetak keras setiap kali lantai kayu berderit di bawah kakinya. Dan saat ia sampai di ruang tengah, matanya langsung tertuju pada pintu kamar yang semalam ia tinggalkan terbuka. Pintu itu kini tertutup rapat, seolah-olah tidak pernah dibuka sama sekali, membuat bulu kuduk Bimo kembali berdiri karena ia yakin betul bahwa semalam pintu itu ia tinggalkan terbuka saat melarikan diri. Perlahan Bimo mendekati pintu kamarnya, tangan gemetar mencoba memutar gagang pintu, dan ketika pintu itu terbuka, ia langsung terdiam di ambang pintu. Matanya membelalak melihat kondisi kamar yang jauh lebih berantakan dibandingkan sebelumnya. Selimut terlempar ke lantai, meja kecil terguling, dan yang paling membuat tubuhnya membeku adalah bekas cairan gelap yang menetes di atas selimut, tepat seperti yang ia lihat semalam. Cairan itu kini telah mengering menjadi noda hitam kecoklatan yang tampak seperti darah lama, dan di atas dinding dekat tempat tidurnya terdapat bekas goresan panjang seperti sesuatu yang mencakar dengan kuku tajam. Goresan itu membentuk garis-garis tidak beraturan yang semakin membuat suasana kamar terasa mengerikan. Dan saat Bimo melangkah masuk perlahan, matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu di lantai dekat tempat tidurnya, yaitu ponsel yang semalam ia lemparkan. Dan ketika ia mengambilnya dengan tangan gemetar, layar ponsel itu masih menyala redup, memperlihatkan kamera yang masih aktif. Dan saat Bimo melihat rekaman yang masih berjalan, napasnya langsung tertahan karena kamera tersebut merekam sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Dalam layar ponsel itu terlihat jelas Bimo yang sedang tidur semalam, lalu perlahan kamera menangkap bayangan kabut hitam yang muncul dari sudut kamar. Kabut itu perlahan membentuk sesuatu, dan dalam hitungan detik, sosok kepala tanpa tubuh itu benar-benar muncul di dalam rekaman, melayang perlahan mendekati wajah Bimo, persis seperti yang ia alami sendiri. Bahkan suara tawa pelan juga terdengar samar dalam rekaman tersebut, membuat Bimo mundur satu langkah dengan napas memburu. Namun yang lebih mengerikan adalah saat rekaman itu terus berjalan, terlihat bahwa setelah Bimo berlari keluar kamar, sosok kepala itu tidak langsung menghilang, melainkan melayang mengikuti Bimo keluar. Lalu kamera tetap merekam kamar kosong selama beberapa menit, sebelum akhirnya layar tiba-tiba dipenuhi bayangan hitam yang sangat dekat dengan kamera, dan terdengar suara bisikan pelan yang jelas sekali, "Aku masih di sini," sebelum rekaman itu berhenti dengan sendirinya.
Tubuh Bimo langsung gemetar hebat, tangannya hampir menjatuhkan ponsel, dan saat itulah terdengar suara sesuatu jatuh dari arah ruang tengah, suara yang cukup keras hingga membuat Bimo tersencak, napasnya kembali memburu, dan perlahan ia menoleh ke arah pintu kamar. Perasaan takut kembali merayapi tubuhnya, karena ia yakin rumah itu seharusnya kosong, namun suara itu jelas terdengar seperti ada sesuatu yang bergerak. Dan dengan langkah perlahan namun penuh rasa takut, Bimo keluar dari kamar menuju ruang tengah. Matanya menyapu ruangan dengan hati-hati, dan ketika ia melihat ke arah meja makan, ia langsung terdiam beku karena kursi yang tadi pagi ia lihat dalam posisi normal, kini kembali terbalik, seperti ada seseorang yang baru saja mendorongnya. Sementara udara di dalam rumah terasa kembali dingin, jauh lebih dingin dibandingkan sebelumnya, membuat napas Bimo tampak samar seperti uap tipis di udara. Jantung Bimo berdetak semakin keras ketika ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu suara ayam berkokok dan burung yang tadi ia dengar sudah tidak terdengar lagi, seolah-olah pagi yang baru saja datang tiba-tiba menghilang, dan cahaya matahari yang tadi masuk melalui ventilasi kini tertutup oleh bayangan awan gelap yang bergerak perlahan, membuat ruangan kembali redup seperti menjelang senja. Dan dalam keheningan itu, terdengar suara tawa pelan kembali menggema dari arah lorong rumah. Suara yang sama seperti semalam, pelan namun jelas, membuat tubuh Bimo membeku. Sementara di ujung lorong itu, perlahan muncul kabut tipis yang bergerak mendekat. Dan dalam detik-detik yang terasa sangat lambat itu, Bimo menyadari bahwa teror yang ia kira sudah berakhir, ternyata baru saja mulai, karena sosok yang semalam mengejarnya kini kembali muncul, bukan lagi hanya kepala tanpa tubuh, namun perlahan kabut itu membentuk sosok lain di belakangnya, sosok tubuh tanpa kepala yang berdiri diam, sementara kepala itu melayang di atasnya, dan keduanya perlahan bergerak mendekat ke arah Bimo, membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat, sementara tawa melengking kembali memenuhi rumah itu. Dan dalam detik terakhir sebelum Bimo berlari lagi, ia mendengar bisikan yang sangat jelas, "Malam nyepi belum selesai, kamu belum boleh pergi." Dan pada saat itulah, Bimo menyadari bahwa dirinya telah menjadi bagian dari teror itu, dan cerita mengerikan yang ia alami kini berubah menjadi akhir yang tidak pernah benar-benar berakhir, karena setiap malam sunyi, sosok itu akan kembali, menunggu, dan suatu hari, Bimo mungkin tidak akan bisa lari lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Sekte Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.